Shalom warga kerajaan sorga yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dalam renungan untuk ibadah Kamis. Saya percaya bahwa hari ini saudara berada dalam pagar perlindungan Tuhan dan berada selalu dalam situasi kondisi yang sehat-sehat selalu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mulai ibadah offline. Ibadah diadakan 2 kali pada pukul 8 dan pukul 9.30. Dan saya percaya bahwa saudara akan datang dengan mempergunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak sesuai dengan protokol pemerintah yang ada, yang sudah berlaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati berkat Tuhan yang akan saya bacakan dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." "Aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 bagian. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu berjalan hendak pulang dan beri tepas sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagilah ke sebelah sini dan sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, meterikan firman-Mu dalam hati kami, buat supaya hari ini kami mengerti dengan benar kebenaran firman Tuhan ini. Kami belajar dari kedua hamba-Mu ini, yang tercatat dalam kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami mendapatkan sesuatu rema yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya akan berkhotbah pada hari ini, akan membawa renungan dengan tema mengalami berkat Tuhan double porsi atau porsi ganda. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita berbicara tentang kita mengalami berkat Tuhan, orang Kristen paling senang dengan berkat. Nah, untuk itu, pada waktu dia mengalami proses, dia mulai merasa tidak enak. Tetapi pada waktu dia diberkati, kadang-kadang kebablasan, dia lupa sumber berkatnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari firman Tuhan yang sudah kita baca tentang Elia dan Elisa. Nah, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan, berkat double porsi atau berkat ganda? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, setia kepada Tuhan dan senantiasa mengikuti kehendaknya. Alkitab mencatat pada waktu Elisa belajar kepada Elisa memiliki ketaatan yang luar biasa kepada tuannya. Artinya pada waktu kita setia kepada Tuhan dan senantiasa mengikuti kehendaknya, maka berkat double porsi itu akan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Yang terpenting setia. Kesetiaan itu akan menentukan seberapa besar berkat yang engkau terima. Dan pada waktu engkau menerima berkat Tuhan, engkau mengikuti kehendaknya, maka saudara, Alkitab mencatat Elisa mendapatkan apa yang diminta kepada Elia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mintalah dan percaya bahwa kita akan menerimanya. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Saudara, ayat yang ke-9, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu. Hendak ku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu."
Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita meminta, harus percaya bahwa kita akan menerima apa yang sudah kita minta. Alkitab mencatat pada waktu kita meminta segala sesuatu, memperkatakan kebenaran firman Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan segala sesuatu yang engkau minta pada hari ini. Seringkali kita mau minta kepada Tuhan, kita minta supaya kita diberkati. Pada waktu kita meminta, kita tidak percaya bahwa kita akan diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka dari itu mintalah dan harus percaya bahwa kita akan menerimanya. Karena firman Tuhan berjanji, Dia akan mencukupi segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita minta dan percaya, pasti kita akan menerima segala sesuatu yang luar biasa. Hal yang ketiga yang terakhir, bagaimana kita mengalami berkat double porsi atau berkat ganda. Yang ketiga yang terakhir, milikilah iman Tuhan. Artinya iman Tuhan harus ada dalam hidup kita, sehingga iman percaya kita semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan. Milikilah iman Tuhan, karena sekalipun tidak ada jalan, Allah akan membuka jalan bagimu di depannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, seringkali satu pintu tertutup. Saya percaya kalau pintu ini tertutup, Tuhan akan bukakan banyak pintu. Saya punya pengalaman Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Saya pada waktu mengalami masa-masa kesesakan, masa-masa sukar, saya kadang-kadang otak saya mulai berpikir, aduh Tuhan kok kayak gini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi saya harus memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Bapa, aku tahu bahwa aku sudah menjadi hamba-Mu, pasti aku akan mengalami berkat Tuhan. Saya menaruh harapan saya kepada Tuhan. Saya mulai, yang tadinya keraguan mulai menggerogotin pikiran saya mulai berbalik dan saya percaya kepada Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, saya harus memiliki iman-Mu. Artinya saya harus punya iman yang kuat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktu saya punya imannya Tuhan, iman saya bekerja sama dengan imannya Tuhan, iman saya itu akan naik. Dan pada waktu itu saya meminta dengan kesungguhan hati, Tuhan bukakan pintu pada menit-menit terakhir. Dan berulang-ulang kali saya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, ada satu pengalaman. Semalam saya mengalami demam. Lalu badan saya sudah mulai gak enak. Saudara, pada waktu saya mulai gak enak badan, Tuhan kirimkan terapis untuk datang ke rumah, padahal tanpa saya menghubungi Bapak Ibu Saudara. Artinya Tuhan menggerakkan dia untuk datang menolong saya di tempat ini. Saya sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan begitu baik memperhatikan sampai hal yang terkecil. Tuhan perhatikan kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Elia dan Elisa. Elisa itu dia taat kepada tuannya. Jadi yang di sini diminta ketaatan, mempercayai sepenuhnya kepada tuannya. Kalau saudara ada dalam satu organisasi gereja, saudara harus belajar untuk taat kepada pemimpin. Tetapi seringkali walaupun pemimpin tidak menjadi contoh yang baik, kita lihatlah Bapa di sorga. Kalau saudara lihat manusia, saudara akan kecewa. Tapi pada waktu saudara melihat Tuhan, saudara akan menemukan berapa besar cinta kasih Tuhan yang luar biasa kepada saudara dan saya. Saya berharap bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan, ada 3 hal: setia kepada Tuhan dan senantiasa mengikuti kehendaknya, mintalah dan percaya bahwa kita akan menerimanya. Yang ketiga, memiliki iman Tuhan. Sekalipun tidak ada jalan, Allah akan membuka jalan bagi saudara dan saya. Saya percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dimateraikan dalam hidup kami, buat supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, lawat setiap umat-umat-Mu, lawat setiap jemaat-jemaat-Mu, supaya hari-hari ini mereka hidup dalam berkat yang double porsi. Mereka diberkati dengan berkat yang ganda. Tuhan, buat terobosan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap para diaken, para pelayan Tuhan, worship leaders, singers, pemusik, mereka yang terlibat mengambil bagian. Tuhan, melawat kehidupan mereka pada hari ini. Dan biarlah Tuhan, jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit penyakit disembuhkan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk
anakku Ambar bersama dengan Mas Papang di Klaten, dan kedua anaknya. Tuhan memberkati kehidupan daripada anakku ini, supaya mereka juga mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan jamah keluarga ini, bahwa keluarga ini semakin hari semakin mengenal Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati usaha pekerjaan seluruh jemaat-jemaat-Mu, dan kami boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Lawat Indonesia, lawat kota Solo, biarlah Solo penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Keadaan saat ini COVID-19 yang lagi melanda Indonesia, kami percaya kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa, dan setiap badai COVID-19 ini pasti akan berlalu. Tuhan, Engkau punya rencana atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berdoa juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia Indonesia ini. Biarlah Tuhan juga melawat setiap gereja-gereja Tuhan. Orang-orang yang bekerja dalam bidang kesehatan, khusus para dokter, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan hari ini hamba-Mu memberkati setiap benih keuangan yang sudah dipersembahkan oleh seluruh jemaat-Mu, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan berkat, dan persembahan syukur atau persembahan yang lainnya, diberkati sehingga jemaat-Mu tinggal dalam tingkap langit yang terbuka, dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Kami mau mengangkat tangan pada hari ini, dan kami mau terima berkat Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan membawa berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Kalau kalian menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus jaga kesehatan. Jangan keluar-keluar dari rumah, tetap stay at home, dan saya percaya jaga imun saudara supaya saudara tetap berada dalam pagar perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin.